Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Sobat PJJ kelas 6 SD Lab School UNES. Selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pertemuan Ibu kali ini. Ibu akan membahas mengenai pembahasan tugas 1 Bahasa Indonesia. Tugas ini sudah kalian kumpulkan dan kalian setelah menyaksikan video ini Bu Sari yakin kalian sudah mendapat nilai dari hasil pekerjaan kalian melalui Google Classroom. Pada kesempatan kali ini, Bu Sari akan membahas mengenai tugas 1 yang sudah kalian kerjakan agar kita lebih memahami secara detail pertanyaan-pertanyaan, pembahasan-pembahasan berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Di sini ada teks. Teks ini Bu Sari ambil dari buku paket kalian. Jadi, Bu Sari akan membacakan seluruh paragraf yang ada di sini. Nanti kita bahas satu persatu. Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pertama-tama, Komang menyiapkan biji-biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Selanjutnya, Komang menata kapas di atas bak. Komang meletakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Setelah itu, Komang menyiram biji kacang hijau dengan air dan meletakkannya di dekat jendela. Paragraf kedua, pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh. Hari keempat, biji kacang hijau sudah berakar. Hari kelima, biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Paragraf ketiga, Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Komang pun membuat laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Di akhir laporan, Komang menuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Ini adalah paragraf yang ada pada tugas kemarin. Untuk pertanyaan nomor 1, berilah tanda centang untuk pernyataan yang sesuai pada isi teks. Ini tips untuk mengetahui bagaimana kita mencari isi teks, pernyataan dari isi teks yang benar. Kita harus membacanya perlahan-lahan. Dan pernyataan yang ada di dalam soal kita koreksi, kita cocokkan dengan paragraf yang ada di dalam bacaan tadi. Untuk yang A, biji kacang hijau perlu waktu 5 hari untuk tumbuh menjadi kecambah. Apakah di dalam paragraf ini, di dalam paragraf tadi itu menyatakan bahwa biji kacang hijau perlu waktu 5 hari untuk menjadi kecambah? Kita kembali pada paragraf sebelumnya. Apakah di dalam paragraf ini ada isi yang menyatakan bahwa biji kacang hijau bisa berubah menjadi kecambah pada hari kelima? Ya, terdapat pada paragraf kedua. Di sini dinyatakan bahwa hari kelima biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Berarti pernyataan soal pada nomor 1A itu benar adanya, sesuai dengan isi paragraf kedua. Kemudian yang B, salah satu media yang digunakan dalam pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau adalah kapas. Apakah di dalam bacaan tadi ada pernyataan yang menunjukkan bahwa salah satu media yang digunakan adalah kapas? Kita kembali ke paragrafnya. Apakah benar kapas menjadi salah satu media yang digunakan untuk pertumbuhan biji kacang hijau? Ya, terlihat pada paragraf ke-1. Di sini ada kalimat. Pertama-tama Komang menyiapkan biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Berarti kapas merupakan salah satu media yang digunakan dalam membuat kecambah dari biji kacang hijau. Jadi pertanyaan dari pernyataan yang B bernilai benar. Sekarang kita melihat pada yang poin C. Media kapas dipilih karena dapat menahan air dalam waktu yang relatif lama. Di sini pernyataannya media kapas dipilih karena bisa menyerap air dalam waktu relatif lama. Kita kembali ke paragraf. Apakah di dalam paragraf itu ada pernyataan yang seperti itu? Nah,
Komang menata kapas di atas bak. Komang meletakkan beberapa biji kapas kacang hijau di atas kapas. Setelah itu Komang menyiram biji kacang hijau dengan air dan meletakkannya di dekat jendela. Ya, ternyata di dalam seluruh paragraf yang ada di sini tidak dinyatakan, tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa kapas dipilih karena bisa menyerap air. Ya, berarti untuk pertanyaan dari poin C itu tidak terdapat di dalam paragraf. Ya, ini perlu Bu Sari tekankan jika ada pertanyaan yang bertanya tentang apakah pernyataan berikut terdapat pada paragraf, maka kalian harus benar-benar meneliti. Kalau memang pernyataan itu tidak disampaikan di dalam paragraf pada soal, berarti pernyataan tersebut tidak benar. Walaupun kita tahu, walaupun tidak ditulis di dalam paragraf ini, kita tahu bahwa kapas itu mampu menyerap air. Tetapi ingat, kita tidak boleh membuat opini sendiri. Karena di dalam teks ini tidak menyebutkan membuat pernyataan bahwa kapas mampu menyerap air yang cukup lama, tidak dituliskan. Maka pada poin C ini merupakan pernyataan yang salah. Kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Percobaan apa yang dilakukan Komang? Ya, pasti kalian sudah benar dalam menjawabnya. Percobaan yang dilakukan Komang adalah membuat kecambah dari biji kacang hijau. Sudah cukup jelas di dalam paragraf tersebut. Pertanyaan nomor 2. Apa yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan? Jawaban ini terdapat pada paragraf pertama. Yang harus dipersiapkan adalah biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang ketiga. Kita harus mencari judul ide pokok. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, di dalam diagram pertanyaan di situ dituliskan sebuah pertanyaan judul yang sesuai pada teks tersebut. Kalau kita sudah membacanya secara teliti, secara jelas, kita mampu memberikan judulnya. Rata-rata kalian sudah tepat dalam memberi judul. Nah, judul untuk bacaan di atas itu adalah membuat kecambah dari biji kacang hijau. Ya, kalau ada kata kunci kecambah, ada kata kunci biji kacang hijau, berarti kalian jawabannya sudah tepat. Kemudian untuk ide pokok paragraf pertama. Nah, secara materi kita kemarin sudah mempelajari tentang ide pokok. Hal yang harus kalian ketahui itu harus mencari kalimat utamanya. Dalam mencari sebuah kalimat utama itu ada 3 tipe. Yang pertama, kalimat utama yang berada di awal paragraf, atau kalimat pertama yang berada di akhir paragraf, atau bahkan campuran. Berarti ada yang di awal ditambah di akhir, itu merupakan kalimat utama campuran. Kita lihat pada paragraf pertama ini. Komang ingin melakukan percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Pertama-tama Komang menyiapkan biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Selanjutnya Komang menata. Di atas bak, Komang meletakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Setelah itu, Komang menyiram biji kacang hijau dengan air dan meletakkan di dekat jendela. Kalimat pada paragraf kedua sampai paragraf terakhir itu merupakan penjelasan dari percobaan yang dilakukan Komang. Berarti ide paragraf pada paragraf 1 ini adalah percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Karena apa? Karena pada kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kelima itu merupakan penjelasan dari proses percobaan membuat kecambah dari biji kacang hijau. Kita lanjut kepada paragraf yang kedua.
Paragraf kedua. Pada hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh. Hari keempat, biji kacang hijau sudah berakar. Hari kelima, biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Berarti semua informasi yang ada di dalam paragraf ini semuanya adalah penting. Jadi ini kalimat utamanya itu terdapat di awal dan di akhir. Ya, ini ada dua kalimat dalam satu paragraf ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, pada hari kedua biji kacang hijau mulai tumbuh. Kalimat kedua, hari keempat biji kacang hijau sudah berakar. Kalimat ketiga, hari kelima biji kacang hijau sudah berubah menjadi kecambah. Semuanya ini adalah merupakan ide pokok, merupakan kalimat utamanya. Maka kalau semua kalimat di dalam paragraf itu merupakan kalimat utamanya, maka kalian harus mencari ide pokoknya berdasarkan apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Kita tidak perlu menuliskan semuanya ini dalam ide pokok, tapi kita bisa membuat sebuah kalimat ide pokoknya dalam bentuk tahapan fase pertumbuhan kecambah. Nah, atau tahap-tahap pertumbuhan kecambah, atau kalimat lain yang kalian targetnya itu menuju ke sini, itu sudah merupakan ide pokok. Jadi pada paragraf kedua ini merupakan contoh paragraf yang ide pokoknya itu kita ambil dari seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Ini kita sebut sebagai kalimat utamanya merupakan kalimat utama campuran. Seperti itu. Lanjut kepada paragraf yang ketiga. Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Komang pun membuat laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Di akhir laporan, Komang menuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Oke, dalam hal ini kalimat utamanya itu adalah ide pokoknya Komang membuat hasil laporan setelah pengamatannya berhasil. Ini terbukti dari apa? Dari pernyataan ini, Komang sudah berhasil menanam dan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Berarti Komang ini sudah berhasil melakukan pengamatan. Nah, kemudian dijelaskan setelah dia berhasil melakukan pengamatan itu apa yang dia lakukan? Komang membuat hasil laporan. Nah, kemudian di dalam hasil laporan ini Komang menuliskan kesimpulannya. Jadi untuk ide pokok paragraf ketiga ini adalah Komang membuat hasil laporan setelah pengamatannya berhasil, atau boleh kalian tulis dengan kalimat Komang membuat hasil laporan pengamatan. Ingat anak-anak, dalam menulis ide pokok itu kan kita bisa merangkai kalimat kita sendiri yang tidak keluar dari esensi kalimat utamanya. Ya, jadi kalian rangkai sebaik mungkin. Nanti untuk untuk tahapan-tahapan perangkaiannya setidaknya itu kalian bisa membuat kalimat yang baik dalam membuat ide pokok tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Setelah kita menentukan ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 3, pertanyaan yang terakhir adalah kesimpulan atau simpulan. Setelah kita memperoleh ide pokok itu bisa diartikan sebagai informasi penting di dalam paragraf tersebut, maka kita bisa menemukan kesimpulan atau simpulannya adalah ini. Dalam membuat kecambah dari biji kacang hijau, alat yang diperlukan adalah biji kacang hijau, kapas, air, dan bak. Nah, biji kacang hijau dapat berubah menjadi kecambah dalam waktu 5 hari. Itu kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya alat dan bahan untuk membuat kecambah dari biji kacang hijau. Kemudian adalah biji kacang hijau bisa berubah menjadi kecambah dalam waktu 5 hari. Kalau kalian rangkai menjadi satu pernyataan itu jauh lebih baik. Oke,
Demikian anak-anak penjelasan dari tugas 1 Bahasa Indonesia yang sudah kalian kerjakan kemarin. Selamat mencoba untuk mencari ide-ide pokok pada paragraf lainnya. Kalian bisa berusaha untuk sesering mungkin mencari informasi-informasi atau latihan-latihan secara mandiri. Demikian penjelasan dari Ibu, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, kita lawan corona.